Kemarin kita bahas tentang bagaimana langkah-langkah membebaskan jiwa dari belenggu dunia. Kita sadari bahwa dunia itu indah, dunia itu seksi, dunia itu menarik ya. Tapi kadang kita sebagai manusia terbelenggu, terpenjara dengan dunia. Nah, kita membahas bagaimana memerdekakan jiwa kita, langkah-langkah supaya jiwa kita bebas dari belenggu dunia. Pertama, jadikan ridho Allah sebagai obsesi. Kemarin itu ya. Jadi kita selalu menjadikan Allah di depan kita, Allah yang melindungi kita, sampai kapanpun Allah membersamai kita. Nah, itu yang disebut dengan menjadikan Allah sebagai obsesi. Kita selalu menjadikan ridho Allah sebagai pendamping kita dalam seluruh aktivitas. Kita hadir di sini pun, Bapak Ibu, prioritaskan karena memang kita ingin mencari ridho Allah. Ibu bapak di rumah beraktivitas, obsesinya ingin dapat ridho Allah. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, langkah-langkah dalam kehidupan, baik yang bersifat pribadi atau profesional. Pribadi itu misalnya di rumah, atau profesional bapak-bapak sebagai yang punya amanah di kantor, ya kan gitu. Kita selalu orientasinya adalah obsesinya menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama. Walau annahum radu ma'atahumullahu wa rasuluh, sekiranya mereka kita ini ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul, dan kita mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita, ya. Itu poin yang sudah kita bahas ya Bu ya. Ya. Nah, yang kedua sekarang adalah supaya kita terbebas dari belenggu dunia, tanamkan mindset, pikiran bahwa dunia itu kecil. Jadi tanamkan bahwa dunia mah kecil dah. Dunia mah bukan segala-galanya gitu loh. Ya. Begitu di otak kita, di pikiran kita, dunia mah bukan segala-galanya. Dunia mah kecil, ya. Akhirat itu yang besar, akhirat itu yang utama, maka semenarik apapun dunia tidak akan membelenggu kita, tidak akan memperbudak kita. Gitu. Jadi kalau kita punya pandangan bahwa dunia itu kecil gitu, makanya jangan terlalu mengagung-agungkan dunia. Itu sebabnya saya sangat sedih sekali ketika ada yang menganjurkan kalau lihat rumah yang bagus sholawatin, lihat mobil bagus sholawatin. Berarti kan itu dianggap besar, ya gak sih? Ayah mobil lewat, Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudaraku tercinta, sholawat itu agung. Yaitu bukti cinta kita kepada Nabi. Kemudian kita tarik sholawat yang agung dalam dimensi yang kecil. Jadi bagi kita mah rumah mewah itu duniawi. Mobil keren itu ya duniawi. Ya. Berarti yang namanya dunia mah tidak ada yang agung. Boleh kita suka. Bohonglah kalau lihat mobil bagus disebut butut. Kayaknya harus pakai kacamata deh. Kayak mobil bagus, butut. Sirik eta mah. Julid eta mah karena nggak punya duit. Kayak sepeda mahal gitu. Butut. Kayak rumah keren, butut. Julid eta mah. Rumahnya Masya Allah, tabarakallah. Keren banget ya. Ya kalau artosna halal saya suka mau. Hari artosna teh aya mah dunia mah kecil gitu.
Aya mobil mahal kan sampai miliaran. Ini resepnya alhamdulillah tabarakallah gitu kan. Ya kita realistis, Mbak, itu suka kita. Jadi jangan kemudian aya mobil aja. Ustaz, bututnya. Gitu, saya butut gitu. Nah, gitu. Jadi tetap aja yang bagus ya bagus. Nah, tapi di mata kita kecil. Makanya Nabi mengajari kalau kita melihat dunia yang mengagumkan, doanya bukan sholawat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Apa doanya? Nah, jadi Aisyah. Allahumma la aisha la Aisyah. Kekeh Aisyah. Aisyah. Allahumma la Aisyah illa aishul akhirati. Allahumma la Aisyah illa aishul akhirati. Artinya apa? Allahumma ya Allah, la Aisyah, tidak ada kehidupan kekal, tidak ada kehidupan hebat, illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Berarti kita menganggap dibanding akhirat itu teh kecil. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal. Kurung buka mengagumkan, kurung tutup. Kecuali kehidupan di akhirat. Ya. Allahumma ya Allah la Aisyah. Tidak ada kehidupan agung, tidak ada kehidupan kekal, tidak ada kehidupan dahsyat. Illa aishul akhirah, kecuali kehidupan. Berarti walaupun Anda suka, Anda nilai rumah itu bagus, mobil itu bagus, ya benar, kita tidak menutup mata, tapi dibanding dengan akhirat mah kecil, nggak ada apa-apanya. Bukannya malah lihat mobil bagus, disolawatan, solawat yang begitu agung justru diremehkan, dijatuhkan menjadi selevel dunia. Gitu. Bisa dipahami omongan saya? Jadi ibu bapak, kalau kita ingin merdeka dari dunia itu, di otak hati pikiran kita, nu agung mah kehidupan akhirat. Dah titik. Bahwa nurani kita sebagai manusia, ya wajar menilai ini rumah bagus, ya kan? Ini mobil bagus, ini kendaraan bagus. Itu mah manusiawi, ya. Tapi kita katakan Allahumma la Aisyah illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal, yang mengagumkan kecuali akhirat. Bapak enaknya kalau jalan-jalan sama istri yang solehah mah ningali tas bagus. Bukan ayah pengen Allahumma la Aisyah illa aishul akhirah. Tuntun deh. Ayah pameran mobil. Allahumma la Aisyah illa aishul akhirah. Tuntun ku suami. Kumaha mah akhirat langkung agung ayah. Nah, tuntun deh aya pameran sepatu. Marahal keren. Kumaha mah Allahumma la Aisyah illa aishul akhirah. Illa kumaha mah euih wae ya. Tapi Pak tong kitu-kitu teuing tah. Jangan sampai doa ini digunakan sama Bapak untuk membungkam. Bapak kalau ada uang masuk ya. Aya tas mah
Coba ayah nu bogoh, ayah nu suka enggak? Berapa ayah budgetnya? Budgetnya sabaraha ayah? Bu, kalau ditawarin sama suami, tanya jatahnya berapa, budgetnya berapa. Nah, ulah, iya asli, karena ada yang pas ditawaran sabaraha ayah 5 juta. Tong atuh. Kata istrinya, ongkong nawaran. Tong nawaran ari henteu. Jadi gini, Bapak denger ya. Sok jadi pasea. Kamu, Bapak kalau ada uang nggak apa-apa. Istri kasih kesempatan, mah bisi mau beli jam tangan, bebas yang berapapun, tapi maksimal lah 50 juta. Gitu. Gitu Pak, maksimal 50 juta. Atau, sabar ayah, maksimal 300.000. Puputaran samol nggak ada. Tekudu ngambek. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Selesai hirup. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan memandang dunia itu kecil bukan berarti kita tidak boleh memilikinya. Bukan. Kita tidak diperbudak, gitu aja sih sebenarnya. Kita tidak diperbudak dan kita tahu mana yang lebih besar, lebih utama, lebih penting. Kita tahu di otak kita akhirat itu lebih penting. Bahwa kemudian kita ada rezeki menikmati dunia, ya kan gak masalah. Asal ada rezekinya mah tidak masalah loh Bapak Ibu. Kalau kita melihat dunia di mata kita mah gak ada apa-apanya dibanding akhirat gitu loh. Ya. Dan kalau Anda terlalu kagum dengan dunia, bacaannya yang tadi. Terlalu kagum. Wah, Bu, Ibu ningali HP di tokonya gitu. Ada uang, Ibu boleh beli HP itu. Tapi kalau kira-kira uangnya gak cukup, ada yang harus dibayar lebih penting lagi, biaya sekolah atau apa, ya. Tingalian. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Datang teh si pelayan teh, Bu, mau Bu? Dunia chat. Jangan gitu ya. Enggak, insya Allah nanti ya. Gitu ulah ya mah. Gimana Bu? Kan jadi dianggap ngahina. Cek si pelayan tuh, teu meuli ngahina. Ngomongnya itu bukan duit atau ya maksudnya dalam hati kehidupan yang sesungguhnya nama akhirat gitu loh ya. Di mata kita mah nggak ada urusan dunia sampai memperbudak kita. Wong di otak kita mah akhirat lebih penting dari segalanya gitu. Pak Bu, dunia mah finally memang sifat dunia mah fana. Apa? Bukan pana, fana. Coba pronunciation-nya yang benar ya. Pelafadzan teh pana. Fana, dunia itu fana. F. Fana. Itu tadi aya pana. Fana. Ya. Kalau fana itu ya artinya tidak abadi. Ya artinya jadi dunia mah gini Bu. Kenapa kita kudu anggap kecil? Dicari nggak akan dikejar. Itu nggak akan pernah membuat kita kenyang. Kejar, terus lagi. Sampai kata Nabi, laukana libni Adam wadiyani min dhahab. Kalau manusia itu punya 2 lembah emas, bukan tanah lagi, emas. Tentu dia ingin yang ketiga. Itu manusia mah gitu. Kalau sudah punya 3 lembah emas, dia pasti ingin yang keempat. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali kematian. Jadi kalau udah kenyang, kalau udah mati baru kenyang. Gitu. Matak jangan heran kalau ada orang yang usianya 70 tahun ya. Pabayang tuh seusia Abah Engkon masih mencalonkan jadi gubernur misalnya. Atau Pak Haji Engkon mah mungkin di Garut ya bupati lah gitu ya. Jangan menertawakan kalau orang seusia Abah Engkon
70 misalnya masih pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, bupati, anggota dewan. Kenapa? Dah memang dunia mah tidak mengenyangkan. Sok gerak. Kadang kata Anda teh, naon atuh geus umur geus kitu pipaeheun naon sih? Katanya, saya ingin mengabdikan untuk bangsa dan negara di akhir hayat saya. Gitu. Jadi gitu loh. Tapi kalau ibu bapak menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka orang-orang yang udah 70, 80 datang ke sini karena menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Sok, kalau bukan akhirat, naon Anda datang ke sini? Aku mah nggak ngerti dah. Kalau bukan karena akhirat, bapak ibu datang ke sini ngapain? Ya, memang di sini ada yang jual buras, ada yang jual batagor, ada yang jual nasi bakar, ada di sini. Tapi di tempat lain ada nggak? Berarti nawaitu Anda bukan karena beli batagor, tapi ngaji, mencari akhirat, gitu. Ya, kalau Anda sudah lihat dunia itu kecil, akhirat itu besar, maka orang akan heran. Itu jamaah MPI-nya. Naon ya? Bahkan di Hanapen utara ngaji mah bade kamarana etanya. Di bawah kan anak naik tuh. Aya di sisi jalan tuh kieu. Eta bade ka masjid peradaban can. Duka aya naon di dinya. Duka da tararebih can eta teh. Aya nu cenah kana 3 angkot, 4 angkot. Eta teh naonnya? Kata siapa? Kata saudara-saudara kita yang di bawah. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang di bawah jalan ke dia. Dan ketika jalan ke sini, ku tatangana nanti ditegur, badai ka mana gitu. Uyuhan panas. Badai kaya mana anjak, badai ka mana. Tatangana wae, nah badai ka mana? Tabu. Ya, bener gak sih? Saya teh lagi cerita, kalau Anda sudah menjadikan itu akhirat menjadi utama, dunia itu nothing gitu, kecil gitu, ya. Nah, jadi sekarang mah kalau lihat sesuatu yang mengagumkan secara duniawi, apa bacaannya? Humma la aisha illa aishul Ya Allah, tidak ada kehidupan besar, abadi, hebat kecuali ya. Jadi tanamkan mindset dunia itu kecil. Ustadz bisa dilihat teman-teman Ali Imran ayat 14-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Ya, sahabat Majelis Percikan Iman, tolong mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah ditanamkan pada manusia rasa indah dan cinta terhadap wanita. Maksudnya apa? Wanita akan memandang pria itu sesuatu yang disukai. Pria memandang wanita itu sesuatu yang disukai. Dan kita ini pasti menyukai anak-anak. Kita punya anak keturunan yang lucu-lucu, ya. Harta yang bertumpuk bisa dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, lahan pertanian. Itulah kesenangan hidup. Apa kesenangan hidup? Lawan jenis kesenangan hidup. Apalagi keturunan, apalagi harta yang bertumpuk, ya, bisa dalam bentuk emas, logam mulia, bisa dalam bentuk tabungan. Kuda-kuda pilihan maksudnya kendaraan, ya, kuda pilihan. Hewan ternak, kan orang senang kalau punya atau boro-boro peternakan yang banyak, ya. Punya hayam tilu, we. Aya nu agul Pak Ami hayam. Tingalila lucu kan. Ya kan menghargai saya, lucu Pak. Kan hayam, you know. Itu jadi kebanggaan gitu. Saya kalau pulang ke emaknya, itu cenaan ti bititi mawa hayam ke dia, tinggal hayam namanya aralus cenah kan. Opat kelebaran. Ya maksud saya teh berarti memang orang senang dengan hewan ternak, walaupun emak teh ngan aya opat hayam teh. Opat, kabayang tuh 4.000 atau 400.000 hayam, ayam. Ini opat, tibi-titi cenah pamere. Kan gitu. Artinya manusiawi enggak sih? Aya nu hirupna teh, gawe teh mandian domba we, manehna mah tara mandi. Domba domba nama lecir atuh. Domba diibakan, glowing. Maneh nama hurik atuh Bu. Sok tinggalin sok ngamandian domba. Da domba na leuwih lecir atuh sok. Sok kira perhatikan. Wah. Diusapan, disabunan, dijemurin. Dia nu mandian. Wah, menjeng domba, alusan domba. Enggak, kadang-kadang dunia mah gitu ya, benar sih? Anda mah sok. Jadi boro-boro peternak. Jadi Anda jangan diartikan manusia itu senang binatang ternak, misalnya punya peternakan yang enggak, punya ternak domba hiji, hayam opat ya. Eta hayam nogan we ngawea atuh. Alhamdulillah hayam teh geus nogan dina grup. Grup WA ya. Ada grup WA ya, keluarga besar Haji Sukarma. Nah, di situ apa? Alhamdulillah hayam tos nogan. Gitu. Aya fotona. Berarti bukan kabayang tos sama Anda, itulah manusia. Ngerasa enggak sih? Iya, gitu. Jadi Anda jangan mengartikan binatang ternak teh Anda punya peternakan. Enggak, ya. Apa tadi tadi? Nah, ya. Kuda pilihan teh kendaraan. Sama. Aya nu gugah bobo langsung ngahurungkeun motor. Kan gitu. Dielapan, ya kan gitu. Nah, nu ngelap nama tara dielap. Jujur Pak, Bapak lebih sering memperhatikan servis motor.
servis mobil. Iraha bapak cek lab. Sok. Tara dicek laboratorium. Ya. Rajan dicek haratis di depan. Di depan yang haratis juga Anda teh nggak mau dicek. Ya, ada cek apa di depan teh? Cek kesehatan. Darah ya, gula darah, kolesterol, asam urat, mata gratis. Teman-teman Anda kalau mau ke MPI ya, kita siapkan pos kesehatan gratis. Dicek darahnya ya. Tapi aya nu lebih sering ngecek motorna. Di servis eta motor, ya kan? Diri nama dan teu di servis. Ya. Mah, tuh mempeng aya gratis dicek laboratorium kolesterol. Sieun maot. Naon? Sieun maot. Sieun kapenak Mama moyos we ujug-ujug maot teh. Tos we. Moyos daripada tahu mama. Nah, jadi jujur kadang-kadang ya kita tuh lebih menyayangi kendaraan kita. Ya di servis segala kan. Kita mah nggak pernah gitu dicek-cek gitu. Iya di salon kan. Iraha bapak ke salon. Iraha kapan bapak ke salon. Tapi kan motor masuk di salon. Di apa tuh namanya Ustaz? Dipoles. Ya kan gitu. Bapak iraha dipoles. Nggak pernah bapak. Matak hurik oge. Nah, jadi memang nggak apa yang Allah firmankan benar-benar kita rasakan gitu loh. Manusia itu suka dengan ternak, dengan kendaraan ya, dengan keturunan, terus itu semua dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua yang diceritakan tadi itu adalah kesenangan hidup di dunia. Kamu bakal happy-happy di situ. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya di sisi Allah tempat kembali yang baik. Apa tempat kembali yang baik? Katakan Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku tunjukkan kepadamu apa yang lebih baik dari dunia itu? Makanya tadi bacaannya Allahumma la Aisyah illa Aisyul akhirah. Kenapa bacaannya begitu? Karena di ayat 15 dikatakan, katakan yang lebih baik bagi orang yang bertakwa di sisi Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, mereka dianugerahi pasangan-pasangan yang suci. Nah, yang paling penting apa? Dan keridhaan Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Bu, sayang afdolnya Anda baca sampai dengan ayat 17. Alladzina yaqulun, orang yang mengatakan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Lihat ayat 16-nya. Mereka orang yang berkata, ya Tuhan kami beriman, ampuni kami. Saya sering berulang-ulang mengatakan yang kita perlukan itu ampunan. Ya. Jadi kita menganggap dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Walaupun memang dunia itu menarik ya, tidak menutup mata dunia itu menarik. Tidak menutup mata dari mulai peternakan, pertanian dan seterusnya. Menarik itu. Tapi katakan Muhammad, mau gak aku tunjukkan yang lebih bagus, yaitu akhirat. Lalu mereka mengatakan, Rabbana innana amanna. Ya Allah kami faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, bebaskan kami, selamatkan kami dari azab neraka. As-sabirin, mereka orang-orang yang sabar. As-sadiqin, yang benar. Al-qanitin, yang taat. Wal munfiqin, orang yang menginfakkan harta. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang banyak mohon ampun di waktu. Nah, balik lagi mohon apa? Saya berulang-ulang mengatakan, teman-teman, yang kita perlukan tuh ampunan sebenarnya. Ampunan. Makanya seluruh apa yang dilakukan oleh kita itu ujung-ujungnya ampunan. Nih,
Nabi sampai mengatakan setiap langkah yang kita ayunkan ke majelis ilmu, setiap langkahnya itu penggugur dosa. Kebayang ya? Teman-teman yang rumahnya jauh itu penggugur dosa. Tapi Pak Am, saya mah pakai motor, berarti putaran ban. Bukan langkah lagi, putaran ban. Nah teman-teman, ibu, bapak, saya lihat ibu-ibu di sini, bapak, ada yang kalau saya pulang masih jalan kaki turun ke bawah gitu ya. Itu penggugur dosa. Ya. Hari pulang nama rada enak ya, ada mudun. Ya. Bahkan sebenarnya tidak harus melangkah, tidur ya kulutuk-kulutuk. Sebenarnya ya kalau mau gitu kan. Tapi yang berat itu ke sini. Nanja. Tapi percayalah Bapak Ibu yang saudara-saudaraku yang ada di sekitar kini, langkah Anda itu penggugur dosa. Bagi teman-teman yang jauh, setiap putaran ban, setiap ikhtiar usaha itu penggugur dosa. Sementara di ayat ini dikatakan orang yang sabar, benar, taat, bersedekah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang menyengaja mohon ampun di waktu sahur. Dan seluruh yang kita lakukan itu ujung-ujungnya untuk meraih ampunan. Nah, ini yang membuat kita memandang dunia itu kecil gitu loh, ya. Sekali lagi, memandang dunia kecil bukan berarti Anda tidak tertarik dunia. Sekali lagi ya, itu kudu difahami betul gitu. Dunia tetap kita cari, dunia tetap kita usahakan. Sekiranya kita meraihnya, kita syukur. Belum meraihnya, kita katakan mungkin inilah ujian saya gitu loh, ya. Terus kalau melihat suatu dunia yang menghebohkan itu, ya kita katakan, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan akhirat mah. Nah gitu. Ya. Jadi mulai sekarang, ya, bukan bersolawat, tapi Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang mulia, yang agung kecuali kehidupan akhirat. Itu yang kedua. Apa yang kedua tadi? Ya. Yang ketiga, latih diri untuk realistis dan proporsional. Latih diri untuk realistis dan proporsional. Untuk realistis dan latih diri untuk realistis dan proporsional. Yang dimaksud dengan melatih diri realistis dan proporsional itu begini. Memang Allah sudah memberikan rezeki. Rezeki pada setiap orang itu beda-beda. Rezeki itu macam-macam teman-teman. Ada rezeki ilmu, rezeki sehat, ya, rezeki anak, rezeki teman. Itu sama Allah tuh diberi beda-beda. Ya. Ada yang dimudahkan rezeki hartanya, tapi seret rezeki sehatnya. Maksudnya gini, dia hartanya banyak, tapi ririwit, sakit-sakitan. Kalau bicara rezeki harta, iya tapi ririwit gitu. Ada juga yang diberi rezeki harta, rezeki ilmu seret. Dan ngaos teh tarang ngartos. Nyatet sih nyatet. Pas pulang teh, apa ya? Ini teh apa ya? Gitu. Jadi rezeki harta dapat, rezeki ilmu. Sampai gurunya putus asa. Maksud saya teh, emang setiap orang rezekinya beda-beda Pak. Ada yang diberi rezeki kemudahan harta, tidak diberi keturunan. Gitu. Diberi keturunan, masih kurang juga. Duh, saya teh alhamdulillah rezeki teh banyak. Hanya anak saya perempuan semua. Ya, perempuan semua. Karena dia tahu kalau dalam Islam, kalau anaknya perempuan itu harta bakal pecah. Bakal pecah ke yang lain. Kalau saya misalnya punya anak 3, 1 laki, ya sudah kalau saya meninggal untuk anak saya sama ibu saya. Adik saya nggak akan ada yang dapat. Kenapa?
ada anak laki, pemutus ini waris. Tapi kalau anak saya perempuan semuanya, maka kalau saya meninggal, adik-adik saya dapat. Ya. Karena rungguan, iraha si aa maut. Iraha si aa maut. Sebab anaknya perempuan semua. Nah, maka adik-adik saya sekarang tidak menunggu aa maut. Sebab dah anak-anak laki gitu. Nah ada temen yang dia teh kaya banget tuh. Wah bisnis. Tapi dia bilang, anak saya teh perempuan semua. Dia tidak berucap tapi saya bisa ngerti kenapa gitu loh. Ya, untuk emang kenapa? Tuh gitu. Ya kan? Memang Anda sok ingin ke orang. Cenah kieu. Alhamdulillah cenah Kang rezeki saya teh gampang itu kan budak cenah awewe KB. Anak saya perempuan semua. Ya saya senyum aja, senyum kearifan gitu. Ya, gitu. Nah, jadi saya ingin cerita sama Anda, ya we kurang. Ada kurang. Gitu ya. Memang dunia mah diciptakan tidak sempurna. Dengar ya, dunia mah tercipta tidak sempurna. Dan ketika kita melihat kesempurnaan pada seseorang, sesungguhnya ada kekurangan yang tidak terlihat oleh kita. Gitu. Ya. Kalau Bapak melihat istri orang lain tuh begitu sempurna, ya, suaminya mah capek, Pak. Capek. Gajinya 6 juta, perawatan 5.700.000. Capek. Ya, kebayang tuh, Pak. Ya. Mungkin dipuji, istri kamu mana artis Korea wae eleh ku istri kamu. Bapak kan cuma senyum, bari celekit karena perawatan wae 5.700.000, hari gaji Bapak 6 juta. Nah, 300.000 ke kehidupan sok. Muntah Bapak berjuang mah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ku Allah diciptakan kita teh enggak sempurna. Sempurna itu saat kita melihat sebagian dari kehidupannya. Dan tidak ada yang sempurna. Setiap keluarga pasti ada ujiannya. Ujiannya kayak apa? Hanya dia yang tahu. Gitu loh. Nah makanya hidup tuh harus realistis. Realistis itu lihat we diri kita. Gak usah lihat orang lain. Ya. Ayah tinggali si Ani tasna geus ganti, terus jam tangannya ganti, HP-nya ganti. Ya ibu realistis aja, fokus pada kemampuan suami ibu. Ya si Ani tetangga ibu jam tangannya ganti, HP-nya ganti. Dah boleh jadi penghasilannya lebih besar dari suami Anda. Hari ganti suami nggak mungkin. Tukeran yang suaminya Ani. Bener tuh mungkin. Mungkin gitu. Jadi apa? Realistis. Realistis apa? Ya udah. Ini ada penelitian. Banyak orang Indonesia yang gaya hidupnya bintang 5. Tapi penghasilannya kaki 5. Gaya hidup bintang 5. Ada penghasilan kaki 5. Itu tidak realistis. Jadi gini, yuk belajar menahan diri untuk hidup seperti kadar kemampuan kita. Kalau mampunya naik angkot, tos naik angkot. Nggak usah mikir, kalau punya mobil banyak keteh. Puteteh teh, kalian teh dijemput. Uang suami mau penghasilannya 5 juta. Mikir beli mobil. Duit dari mana? Capek. Jadi gimana? Realistis saja. Jadi hidup yang dunia mah kudu dan proporsional. Silahkan ada keinginan, tapi yang sesuai dengan kadar kemampuan. Maka yang paling realistis, saudara-saudara, berjuanglah minimal untuk sehat. Udah, ku sehat we itu teh suatu karunia yang besar. Karena orang sakit, keinginannya cuma satu. Sehat.
Nih orang sakit teh, keinginan cuma satu. Saya, Pak Am doakan abdinya sehat. Ketemu Ustadz Rohman, doakannya abdi sehat. Ketemu Kang Siswadi wae, doakan abdi sehat. Ketemu dengan Abah Engkon di mana ngaos, doakan abdi. Orang sakit mah keinginannya cuma satu, sehat. Orang sehat keinginannya tak terhingga asal tapi minimal yang realistis tuh jaga kesehatan. Sok sing sehat. Ibu bapak, Anda bisa ke sini. Dan modal pertama mah sehat. Walaupun uang banyak, hari sakit mah Anda nggak bisa ke sini. Saya bisa hadir di sini menyampaikan, berbagi, itu karena saya sehat. Gitu. Ya. Artinya apa? Realistis dan proporsional. Ya, realistis dan proporsional. Jangan hidup melebihi kadar kemampuan. Yuk belajar. Itu teh butuh belajar. Kalau saya mampunya beli tempe, tos we tempe. Ulah ngabayangkeun hayam. Nah, ulah ngabayangkeun steak. Saya bisanya beli telur, ya udah telur aja. Ulah ngabayangkeun naon. Itu supaya kita jadi realistis gitu loh, ya. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang bila menginfakkan harta. Bu sayang, Bapak, menginfakkan harta itu tidak selamanya bermakna infak atau sedekah. Menginfakkan harta itu untuk kepentingan kita. Misalnya menginfakkan harta untuk makan, itu namanya menginfakkan. Menginfakkan harta untuk biaya sekolah anak, itu namanya dalam bahasa Al-Quran menginfakkan. Itu yang kemudian disebut dengan nafkah. Dan kemudian diadopsi jadi bahasa Sunda nafakoh. Nafakoh kan gini, nafakoh, nafkah, itu dari infak. Orang yang menginfakkan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, mereka hidup secara realistis, proporsional. Keduanya, mereka hidup di antara keduanya secara wajar. Maksud secara wajar teh ya realistis. Kalau saya misalnya bisa beli HP yang 1 juta, beli aja HP yang 1 juta. Enggak usah mikir saya penghasilannya HP yang 1 juta, mikir yang 5 juta, enggak usah. Terus tanya, HP untuk apa? Nah, baru HP saya kudu lebih bagus kalau ternyata cari nafkah saya lewat HP. Seperti saudara-saudara kita yang online ya jualan online gitu kan. HP itu bagus tapi memang untuk mencari nafkah kan gitu. Ari Anda nu gawe teh kikian, wah gawe. Naon sih, kalau dananya terbatas kudu HP yang bagus. Ya kalau nggak punya uang jangan suka scroll cari belanjaan. Itu bikin Anda stres. Asupkeun kana karanjang. Dikaluarkeun deui, asupkeun kana karanjang. Nah naonan saudara. Cuma bikin sakit hati dan membuat kita tidak realistis. Begitu lihat nih misalnya ada barang sebut sajalah jam. Ya Allah jam asupkeun kana karanjang. Kuduna mah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Pareuman tah. Ulah terus we browsing. Kalau memang
kita tidak ada uang dan tidak akan ada yang dibeli. Udah, Anda cuma buang waktu. Itu teh kan kayak sederhana ya. Sederhana tuh, hese dilakukan. Sok omongan saya catat. Sok amalkan per ba'da duhur kayak. Amalkan per ba'da duhur. Tidak perlu ya cari balanjaan lamun teu gaduh artos. Lamun tidak ada yang akan dibeli, ngapain juga. Perjalanan dari Arjasari sampai ujung Berung teh ningali balanjaan. Dina angkot kan. Maksud saya itu kan membuat kita jadi tidak realistis. Nah gitu. Ya. Kenapa sekarang ini banyak orang yang hidup melewati batas kemampuannya? Ya istilahnya gaji kaki 5, lifestyle bintang 5. Itu karena medsos loh. Medsos terus kan. Udah kita mah yuk karena kita udah ngerti agama, belajar agama. Udah aja lah yang realistis. Nah udah gitu memang sekarang ada fasilitasnya yaitu pinjaman online. Pinjol, ibu tahu nggak pinjol itu asalnya dari mana? Pinjol dari mana? Dari Cina. Maksudnya mekanisme pinjol itu dari Cina. Di Cinanya sekarang sudah dianggap ilegal. Dilarang. Di Indonesia merajalela. Ada orang yang pinjol itu benar-benar untuk kemanfaatan. Benar itu. Benar mendesak. Tapi kan ada juga untuk jadi dipakai untuk judi. Dipakai untuk gaya hidup yang tidak perlu sebenarnya gitu kan. Nah, akhirnya karena kita sering terpapar teh apa? Terkontaminasi, katembak gitu kan. Dengan belanjaan yang ini akhirnya gini, coba pinjol untuk bayar ini, pinjol. Itu yang kemudian jadi masalah. Makanya ibu bapak sayang, yang saya omongin ini sederhana, tapi mau dilakukan teh hese loh. Iya, hidup yang realistis, yang proporsional. Tidak perlu kita hidup melewati batas-batas kemampuan kita. Sok we hidup semampu kita, apa adanya. Dan tidak akan hina. Kan yang kita cari mah apa? Ridho Allah, terus memandang dunia itu kecil, ya udah proporsional aja. Allahumma la aisha illa aishul akhir. Itu sebenarnya kalau rumus nama sederhana. Tapi ini teh, yang saya omongin teh, susah sok. Yuk kita berjanji, ba'da duhur, ayeuna mah teu naon lah, ba'da duhur, jangan lihat balanjaan kecuali memang satu kita punya uang dan kita butuh barang itu. Teu boga duit, teu butuh ningalian keur naon. Itu hanya membuka kita untuk akhirnya ya melakukan pinjol dan lain sebagainya. Nah, Bu, ada juga ayat, satu lagi bisa dilihat di surat Al-Qasas ayat 77. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Ya, sahabat percikan iman. Jadi memang kalau kita ingin terbebas dari belenggu dunia, satu, jadikan ridho Allah sebagai obsesi. Yang kedua,
pandang dunia itu kecil, ya. Yang besar itu akhirat. Terus yang ketiga, yuk kita bersikap realistis. Hiduplah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, ini ada ayat yang menyuruh kita proporsional. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pahala akhirat. Jadi sekiranya kita diberi oleh Allah dunia, rezeki berlimpah, anak-anak baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, gunakan untuk mencari pahala akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi boleh nggak kita menikmati dunia? Boleh. Ibu bapak nggak apa-apa pun ada rezeki mah, punya mobil yang bagus nggak apa-apa ya. Punya rumah yang bagus nggak apa-apa. Urusan luas atau sempit eta mah selera ya. Ada yang seneng rumah nanti luas gede. Ari ada rezeki mah. Anda jangan suka ngomentarin, imah juga istana kumaha ngeusina jeung ngurusna. Ya kamu nggak usah mikirin ngurus jeung naon. Punya batur ku kamu dipikirkan. Kan sok aya nu kitu nya lewat rumah. Imah sok aya sana. Ngomong lagi, keur naon ieu imahnya? Meni gede kieu ngurusna ge hese. Ya kamu jangan ngurusin imah orang lain. Ya kan? Anda teu kudu nyapu, Anda ya listrikna sabarahanya. Ya antep da manehna nu mayar listrikna. Kan kadang-kadang orang suka komen gitu. Imah meni juga istana. Itu padahal anaknya 2. Ya Allah kayak istana begini. Itu halaman meni lega gitunya. Orang dikuburkan ngukur 2 kali siji nih karena. Tau ngomong gitu. Kalau Anda sekaya dia. Mungkin Anda lebih parah dari orang itu. Artinya gini. Kita tuh boleh menikmati, silahkan saja, ya. Tapi gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Kamu tidak perlu melupakan. Jadi Islam itu tidak mengatakan terlarang gitu. Boleh silakan. Nah tapi ada catatannya nih, ini baik, dengar baik-baik. Kalau kita ku Allah diberi kebaikan dunia, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita termasuk orang yang sama Allah teh diberi kemudahan rezeki, diberi keleluasaan, berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Indah gak sih Bu? Jadi menurut hemat saya ini, kalau hidup kita di bawah naungan Al-Quran, bimbingan Al-Quran tuh, kita tuh gak akan pernah diperbudak oleh dunia. Karena orientasi kita adalah ridho Allah. Kemudian kita ini juga selalu menempatkan dunia di bawah akhirat. Jadi dunia itu gak ada apa-apanya dibanding akhirat. Sekalinya kita dikasih dunia, orientasi kita akhirat. Sekalinya kita diberi kenikmatan, kita boleh menikmati itu. Gak apa-apa. Ya, tapi semakin kita diberi karunia besar, semakin banyak berbuat baik kepada sesama. Ini rumusnya kenapa saya menemukan 10 ahli surga itu rata-rata orang yang secara duniawi itu orang yang berlebih gitu kan. Jadi kenapa ya kok zaman Rasul ahli surga itu kebanyakan justru orang-orang yang berlebih kan gitu. Ya karena konsepnya ini gitu, konsepnya ini. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ibu bapak sahabat yang Allah muliakan. Itu 3 langkah yang nyata, yang konkret yang bisa kita amalkan. Untuk bisa terbebas dari belenggu dunia. Insya Allah. Minggu depan kita akan bahas tema yang baru. Insya Allah. Demikian mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.